Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat bertemu kembali dengan kami, Tina Afiatin dan Yatimin AS. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan satu topik, ya, ini tentang kehidupan yang Islami. Sebelumnya saya memperkenalkan narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Yatimin. Saat ini beliau sebagai Ketua Umum Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas, ya, topik yang lain. Nah, untuk malam ini kita akan membahas satu topik berkaitan dengan kehidupan yang Islami. Nanti saya akan memandu diskusi ini dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Yatimin. Nah, untuk itu mohon perkenan Bapak Yatimin bisa memberikan penjelasan. Untuk yang pertama, apa pentingnya kita mengetahui tujuan hidup? Silakan, ya, Pak Yatimin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tina Afiatin yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apa pentingnya kita mengetahui tujuan hidup. Mengetahui tujuan hidup itu penting sekali agar niat dan motivasi dalam aktivitas hidup kita menjadi kuat dan mantap. Aktivitas hidup terarah dan terkontrol dengan baik, efektif dalam penggunaan waktu, tenaga, dan sarana hidup, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kendala hidup, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang kontraproduktif. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yatimin atas penjelasannya. Selanjutnya, apa toh sebetulnya tujuan hidup manusia ini? Iya, terima kasih. Tujuan hidup manusia yang utama adalah beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat atau surat nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dari firman Allah ini jelas sekali bahwa kita diciptakan, dihidupkan oleh Allah di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, selain kita hidup untuk beribadah, juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hidup hendaknya mempunyai orientasi lebih fokus pada kehidupan akhirat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ad-Duha atau surat nomor 93 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir atau kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada yang awal atau kehidupan di dunia. Kemudian Allah juga menekankan agar orientasi hidup kita selain untuk kehidupan di akhirat juga supaya hidup ini dimanfaatkan untuk dakwah, yaitu mengajak, menyeru kepada sesama manusia ke jalan Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Jadi dari rangkaian ayat-ayat tadi jelas sekali bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk beribadah. Kemudian kita juga ditekankan untuk mempunyai orientasi hidup lebih fokus untuk kehidupan akhirat dan fokus untuk berdakwah, yaitu menyampaikan ajaran agama Islam sebagai petunjuk ilahi kepada sesama manusia. Mengapa kita perlu berdakwah? Karena di dalam surat Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia menderita rugi kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling memberi nasihat tentang kebenaran dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Dalam rangkaian firman Allah ini ditekankan dan saling memberi nasihat tentang kebenaran. Ini hakikatnya adalah dakwah. Jadi kalau kita ingin tidak rugi dalam kehidupan ini, konsekuensinya memang kita harus beriman, beramal soleh, berdakwah. Dan dakwah itu termasuk fardu ain, kewajiban setiap manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Meskipun di dalam teknisnya memang ada di dalam Quran itu bahwa untuk berdakwah atau menyiarkan agama itu bisa juga dengan melalui organisasi secara kolektif. Tetapi selain itu sebenarnya masing-masing orang, khususnya orang Islam, punya kewajiban yaitu menyampaikan ajaran agama Allah atau agama Islam ini kepada sesamanya. Kemudian yang terakhir juga dijelaskan di dalam Quran, yaitu tepatnya di dalam Quran surat Fusilat, surat nomor 41 ayat 33. Intinya bahwa menyeru kepada Allah itu ya berdakwah dan amal soleh itu merupakan ucapan yang terbaik. Jadi menyeru kepada Allah dan
kepada perbuatan baik atau amal soleh ini termasuk ucapan terbaik. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ini, insya Allah ini perbuatan yang sangat mulia. Demikian jawaban kami. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti ajaran Quran itu jelas ya hidup manusia, tujuan hidup manusia. Tetapi sering kita mendengar ada orang yang mengatakan tujuan hidupnya ingin menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi, menjadi pakar teknologi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Pak Yatimin berdasarkan ajaran Islam sesungguhnya? Iya, terima kasih. Iya, kami ingat ketika masih kecil, itu anak-anak sering ditanya, apa cita-citamu kan gitu ya. Dan kadang-kala orang memahami cita-cita itu ya tujuan hidup kan gitu. Maka ketika ditanya apa tujuan hidupmu, ya pengen jadi orang kaya, pengen jadi pejabat tinggi, pengen jadi pakar teknologi dan sebagainya. Ini tidak salah. Jadi menjadi orang kaya, menjadi presiden, atau menjadi pejabat tinggi, menjadi ahli teknologi, itu bisa dijadikan sebagai tujuan hidup. Tetapi ini merupakan tujuan hidup sementara atau temporer. Bukan tujuan hidup yang utama atau abadi. Nah, karena ini tujuan hidup yang temporer, maka belum cukup kalau baru mencapai itu. Jadi kalau kita sudah jadi orang kaya itu belum cukup. Kita jadi pejabat tinggi itu belum cukup. Nah, cukupnya bagaimana? Ya, capaian dari tujuan sementara itu, misalnya jadi orang kaya, berarti capaiannya kekayaan yang melimpah. Itu kita manfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang utama atau kehidupan abadi. Jadi misalnya kita jadi orang kaya, ya kekayaan itu kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Misalnya kekayaan itu kita gunakan untuk membayar zakat, membayar sedekah, menunaikan ibadah haji, menolong fakir miskin, membangun panti asuhan untuk anak yatim, dan sebagainya. Jadi boleh kita jadi orang kaya, bahkan itu sangat ditekankan. Boleh kita jadi ahli dalam berbagai bidang, tetapi itu baru tujuan sementara. Capaian dari tujuan sementara itu hendaknya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu untuk Allah, untuk beribadah, untuk penyiaran agama, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Jadi sangat jelas sebetulnya ya tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, nah, untuk bisa mencapai tujuan hidup itu, apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan oleh manusia? Iya, terima kasih Bu Tina. Ini pertanyaan yang baik sekali. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan yang keempat ini, saya ingin menambahkan sedikit yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tadi, ya. Yaitu bahwa apa itu kalau orang mempunyai tujuan hidup ingin menjadi orang kaya itu bagaimana itu tadi, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan ini, kami ingat salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 201. Doa ini sangat populer
dan orang menyebutnya ini doa sapu jagat. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Coba kita renungkan doa ini. Di dalam doa ini, permohonan kita yang pertama, yaitu agar kita diberi kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa? Contohnya, misalnya kita mempunyai harta yang melimpah, yang halal, ini kebaikan dunia. Atau kita mempunyai anak yang soleh atau solehah, ini juga kebaikan dunia. Kita mempunyai jabatan yang dengan lantaran jabatan itu kita bisa membantu sesama, bisa memenuhi aspirasi orang yang sangat membutuhkan. Ini adalah kebaikan dunia. Dan kebaikan dunia ini tidak hanya wujudnya yang dilihat, tetapi juga caranya. Sehingga kalau misalnya kita mempunyai harta yang banyak, tetapi kalau itu hasil korupsi, ini namanya bukan kebaikan dunia. Karena cara mendapatkannya jelas tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, kebaikan dunia itu adalah ya segala fasilitas duniawi yang baik, yang halal, yang bermanfaat. Kemudian doa ini dilanjutkan, dan berilah kami kebaikan di akhirat. Ini maksudnya bahwa kebaikan dunia itu hendaknya bisa menjadi penyebab atau menjadi sarana untuk kebaikan di akhirat. Nah, agar kebaikan dunia, misalnya harta yang melimpah dan halal tadi, atau anak soleh, ini bisa menjadi penyebab kebaikan di akhirat, maka kebaikan dunia ini kita manfaatkan untuk memperbanyak amal kebaikan, istilah lainnya untuk menebar kemanfaatan kepada sesama, menjadi amal soleh. Ini yang kemudian nanti akan membawa kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat itu juga ditandai dengan kita diselamatkan dari siksa neraka. Tapi ini kita rintis sejak di dunia. Jadi seakan-akan dari doa ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencapai kebaikan dunia ini merupakan tujuan sementara atau tujuan temporer. Sedangkan dari hasil kebaikan dunia ini kita gunakan untuk mencapai kebaikan di akhirat, selamat dari siksa neraka, kebaikan di akhirat, dan keselamatan dari neraka inilah yang disebut juga tujuan utama atau tujuan akhir atau tujuan abadi. Demikian tambahan untuk yang soal nomor 3. Kemudian berkaitan dengan sarana hidup manusia. Untuk mencukupi kehidupan manusia, agar manusia bisa berkembang, baik
untuk kebutuhan jasmani maupun rohaninya, Allah sudah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dengan gratis. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Pemurah, yang menyediakan segala kebutuhan makhluknya, terutama manusia, meskipun tanpa meminta sebelumnya, tanpa berusaha sebelumnya, Allah sudah memberikan dan menyediakan secara gratis. Apa sarana kehidupan manusia itu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah segala apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu agama, dan menjadi satu paket, yaitu agama, kitab suci, dan nabi. Ini seakan-akan menjadi satu paket yang kegunaannya masing-masing memang berbeda fokusnya. Apa yang ada di alam semesta ini terutama untuk sebagai sarana atau fasilitas untuk jasmani, sedangkan agama untuk rohani. Apa buktinya bahwa apa yang ada di langit, di bumi ini sebagai fasilitas untuk kehidupan manusia? Itu ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Qasiyah atau surat nomor 45 ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'a min. Dan Dia Allah membuat untuk melayani kamu manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya dari Dia Allah sendiri. Demikian tentang sarana hidup manusia. Terima kasih Pak Yatimin ya yang sudah menjelaskan tentang sarana hidup. Nah, jadi tadi kita sudah membicarakan tentang apa tujuan, kemudian bagaimana sarana apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup manusia itu ya. Nah, sekarang cara yang menurut tuntunan Islam itu untuk bisa mencapai tadi tujuan hidup ya dan bisa sesuai dengan ajaran Islam. Ini bagaimana caranya Pak Yatimin? Iya, terima kasih. Cara hidup yang Islami, ya secara gampang saja, bahwa cara hidup yang Islami itu adalah cara hidup dengan mengikuti tuntunan Allah yang dibawakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Ali Imran atau surat nomor 3 ayat 30 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan mencintaimu. Jadi dari firman Allah ini jelas bahwa dalam hidup ini, kalau kita ingin ya senantiasa dekat, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya kita mengikuti saja atau ittiba pada panutan kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa inti ajaran Islam itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Yang kemudian di mana-mana kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini diringkas lagi dengan kata Allah dan Muhammad. Dijadikan kaligrafi, hiasan dipapang di mana-mana, di tempat ibadah atau di rumah tempat tinggal kita. Yang itu mengingatkan kepada kita. Allah ini mengingatkan tujuan hidup kita, bahwa kita hidup ini untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Kita berasal dari Allah, kita dihidupkan untuk Allah dan nanti kembali kepada Allah. Sedangkan Muhammad ini mengingatkan pada cara hidup kita, bahwa dalam kehidupan ini kita hendaknya mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak sekali tuntunan Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Saya ambil satu contoh aja. Di dalam ajaran agama kita sangat ditekankan kita supaya banyak bersyukur. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya perhatian kita lebih fokus pada apa yang ada, apa yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan fokus pada yang belum ada, yang belum kita miliki, yang belum kita dapatkan. Sebab itu pengaruhnya di dalam jiwa kita berbeda. Kalau kita selalu fokus pada apa yang belum ada, apa yang belum kita miliki, maka akan tumbuh rasa kecewa. Ini belum punya, itu belum punya, dan seterusnya. Kecewa. Tetapi kalau kita fokus pada apa yang sudah ada, maka kita akan timbul rasa syukur. Berterima kasih kepada Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya apa atau hakikatnya syukur itu? Syukur itu artinya menghargai apa yang ada, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa artinya menghargai? Ya, menghargai itu maksudnya menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah diberi, misalnya, mata yang sehat, tetapi tidak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif, ini seakan-akan kita tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi, konsep syukur ini merupakan salah satu cara dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang ada pada kita, apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hendaknya kita hargai, artinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara demikian, insya Allah akan tambah pemberian Allah kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur, nescaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika engkau kufur atau ingkar, maka sesungguhnya siksaku amat pedih.
Demikian yang berkaitan dengan cara hidup. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Saya kira sudah lengkap ya apa yang tadi Bapak jelaskan, mulai dari apa itu pentingnya kita memiliki tujuan hidup ya, supaya hidup kita itu menjadi terarah kemana. Ini yang jelas tujuannya. Tadi Pak Yatimin sudah menjelaskan berdasarkan Quran itu bahwa tujuan hidup manusia yang utama itu adalah mengabdi kepada Allah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus, ya ini memang harus kita niatkan, arahnya adalah tadi untuk mengabdi kepada Allah. Ini saya kira sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Yatimin. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan itu tadi ya, ada sarana, ada cara, itu juga sudah sangat jelas ya. Allah sudah memberikan sarana kepada manusia untuk bagaimana manusia itu bisa mencapai tujuan hidup yang hakiki, yang seperti yang dikehendaki Allah ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Yatimin dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, itu yang menjadi acuan kita umat Islam ya, untuk bisa meluruskan niat ya, hidup kita itu apa toh sebetulnya tujuan utamanya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan selain sarana itu juga cara ya, karena untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif, dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah, ini kita juga harus menggunakan sarana dan cara seperti yang sudah dituntunkan Allah. Ini tadi juga sudah sangat jelas oleh Pak Yatimin. Nah, sehingga kesimpulan mungkin sedikit yang bisa kita peroleh ya, bagaimana tentang kehidupan yang Islami itu ya kehidupan yang kita menjalaninya sesuai dengan yang sudah dituntunkan oleh Allah. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana? Nah, ini Allah sudah memberikan juga sarana kepada kita yang tertulis, sehingga itu bisa kita pelajari, bisa kita setiap saat bisa kita jadikan pedoman hidup ya, melalui ya apa yang sudah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad ya, kemudian itu ada dalam Quran ya. Jadi saya kira menjalani kehidupan Islami itu ketika kita menjadikan Islam itu sebagai way of life ya, dan kita mempelajarinya dengan Quran ya. Jadi saya kira ini tadabbur Quran menjadi penting ya untuk umat Islam agar kita bisa menjalani kehidupan yang Islami. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita bersama untuk istiqomah ya di dalam menjalani kehidupan yang Islami ya, supaya kita juga bisa mencapai ya kehidupan yang seperti yang digambarkan ya, Islam itu adalah salam ya, sehingga kita bisa mencapai state of mind yang salam. Insya Allah kalau kita menjalani kehidupan yang Islami, maka kehidupan kita akan menjadi tentram, tenang ya, dan apa ya istilahnya enjoy ya, atau bahagia. Nah, ini bahagia yang hakiki, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, ini saya kira yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yatimin. Nah, sehingga tadi salah satu poin yang saya garis bawahi ya, salah satunya menjalani hidup dengan bersyukur, banyak bersyukur ya, itu juga cara yang tadi sangat ditekankan ya. Gratitude ini menjadi sesuatu yang strategik ya untuk mencapai tujuan hidup yang Islami. Kemudian cara yang kedua adalah dengan sabar. Ini tadi juga ditekankan oleh Pak Yatimin ya. Jadi passion itu menjadi sesuatu yang sangat disarankan. Nah, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa
mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjalani kehidupan ini, ya, kita menjadikan Islam sebagai way of life, ya, dalam daily life kita. Ya. Terima kasih Pak Yatimin untuk pencerahannya. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita pada pertemuan yang akan datang, mungkin dengan topik yang berbeda. Tapi intinya adalah bagaimana kita terus menggali ajaran-ajaran Islam untuk keselamatan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.